Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alas Adiba, mahasiswa Perbankan Syariah semester 6, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah arbitrasi syariah. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang jenis-jenis arbitrase. Jenis-jenis arbitrase. Ada dua jenis arbitrase. Yang pertama arbitrase ad hoc atau floater, kemudian ada arbitrase institusional atau permanen. Yang pertama arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc yaitu arbitrase yang sifatnya tidak permanen. Artinya, keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat beruntung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase ad hoc tersebut. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu lembaga arbitrase. Yang kedua, arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga, yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sengaja didirikan. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian ini. Pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan dilakukan di luar pengadilan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa putusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan. Faktor kesenjangan didirikan dan sifat permanen yang melekat pada arbitrase institusional ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Yang kedua, arbitrase institusional yang bersifat nasional. Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat yaitu nasional dan internasional. Dikatakan bersifat nasional jika kesenjangan pendiriannya itu hanya untuk kepentingan bangsa dari negara yang bersangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Jika pendiriannya hanya kepentingan suatu bangsa dan negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat nasional. Ruang, lingkup, keberadaan, dan yuridiknya arbitrase institusional yang bersifat nasional hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, arbitrase institusional yang bersifat internasional. Untuk menentukan apakah suatu arbitrase itu termasuk arbitrase nasional atau arbitrase internasional, beberapa faktor yang dapat dijadikan indikasi antara lain pertama pokok sengketa, kemudian kebangsaan atau tempat tinggal para pihak dan para arbiternya, kemudian hukum yang digunakan dan tempat pemeriksaan arbitrase dilangsungkan. Dan yang terakhir, arbitrase institusional yang bersifat regional. Dalam pelaksananya, cita-cita untuk menggunakan arbitrase regional tampaknya sangat berat, karena arbitrase regional belum tentu dapat diterima oleh negara-negara dunia ketiga sendiri, apalagi oleh negara-negara maju, karena setiap usul yang datangnya dari negara dunia ketiga untuk menggunakan arbitrase regional untuk menyelesaikan perselisihan mereka pasti akan ditentang oleh mitra dari pihak negara maju. Kemudian perbedaan arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi
sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional ini tidak berakhir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait materi jenis-jenis arbitrase. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.